bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita mampu untuk berpuasa, mampu untuk mengadakan qiyamul lail, dan alhamdulillah masih ditakdirkan juga untuk bersama-sama belajar di siang hari ini dalam acaranya Masjid Al-Karim, yaitu siang-siang menyajikan kaldu, kajian lepas dulu. Salawat salam tetap di atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada para pengunjung kantor imigrasi yang sedang berada di luar dan ingin mendengarkan kajian ini, monggo silahkan merapat. Kajian ini digunakan untuk umum karena konter juga masih tutup, nanti bukan jam 1 ya. Sedaya sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita teruskan halaman 15. Faslun, inilah fasal fi ta'rifi ahwalin nas 'inda Allah. Ini Allah membuat kriteria-kriteria orang itu bagaimana. Jadi grade-grade-nya orang menurut Allah itu bagaimana. Ini terjadi di sini. Kalau kita memandang orang ya boleh ya, yang cantik ya itulah yang baik, yang ganteng itulah yang bagus, yang kaya itu yang. Kadang sebagian kita membuat kriteria orang itu begitu, tapi menurut Allah beda lagi. Qala, berkata alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia indallahi, di sisi Allah itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa syarruhum, dan yang paling jahat, yang paling jelek kedudukannya. Indallahi, di sisi Allah itu man orang tola yang panjang, apa yang panjang, umurnya. Wasa'a, dan jelek apa amalu, perbuatannya. Wa khairuhum, dan sebaik-baik orang itu man tola, siapa yang panjang, apa umurnya. Wa hasuna, dan baik apa amalu, perbuatannya. Wa abghadun nasi ilallah, dan orang yang dibenci oleh Allah, yang paling dibenci, ini ada ismu tafdil ini. Abghadun nasi, orang yang paling dibenci ilallah, menurut sisi Allah itu man, orang akala yang makan, wahdahu, alih sendirian, wa mana'a, dan tidak ngasih rafdahu, teman seperjalanannya. Jadi jelek sekali orang yang bareng-bareng, jalan bareng, terus duduk bareng, tapi ketika makan sendirian. Ya sebaiknya traktir ya. Wa mana rafdahu wa daraba abdahu, dan orang yang memukul pembantunya. Jadi kita memukul ini ya termasuk juga membuat sakit hati staf-stafnya, membuat sakit hati teman-temannya, pembantunya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Kemudian yang dibenci lagi adalah wa akramal ghina wa ahanal fakir, adalah mereka yang membuat yang menghormati orang itu karena hartanya, sehingga ketika ada orang fakir dia tidak menghormati. Tapi ada yang lebih jelek dari itu, wa asyarru minhu. Jadi kriteria orang itu ada lagi yang lebih jelek, yaitu manasya, orang yang hidup fil harami, di dalam haram, wa mata, dan mati fil harami, karena haram. Hidupnya seneng oplosan, matinya karena oplosan. Na'udzubillah, itu contohnya. Wa asyarru minhu, ada yang lebih jelek dari itu juga. Itu apa? Man, orang tola panjang umurnya, wasa'a fi'luhu, perbuatannya jelek,
wala yatubu amma nahahullah, dan tidak bertobat dari apa yang dilarang oleh Allah, anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah itu, tapi sudah panjang umurnya, perbuatan jelek, tidak mau tobat, tapi masih punya angan-angan, wa huwa yatma'u, dia punya keinginan fi maghfiratihi, tidak mau tobat tapi ingin ampunan, itu lebih jelek lagi. Jadi tidak nanam, pengen panen, nah itu yang baru. Wa asyar minhu, dan lebih jelek dari itu adalah man, orang adhara sadaqah, yang memperlihatkan, kelihatannya itu teman, kelihatannya itu hoping, kelihatannya itu bagus, li akhi, untuk saudaranya al muslim yang muslim, wa yudabbiru lahu khilafaha, tapi sebenarnya dia bukan tidak, justru malah berbuat jahat untuknya. Istilahnya itu teman makan teman, teman makan teman, kelihatannya teman tapi juga dimakan teman. Itu lebih jelek daripada orang panjang umurnya tidak mau tobat tapi ingin ampunan dari Allah. Wa asyar minhu, ada lagi yang lebih jelek, man dhahaba awwala umrihi, adalah orang yang umurnya itu digunakan sejak muda fi ghaflatun, di dalam kelalaian, wes gak ngurus apa-apa, pokoknya wes golek cari senangnya sendiri. Wa akhiruhu, dan di masa tuanya itu kasalun, malas anta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jelas semua, karena semua sabda Nabi itu sangat jelas tanpa harus diterangkan. Fi alamatil khairi, faslun fi alamatil khairi, di dalam tanda-tanda bahwa orang itu akan mendapatkan kebaikan. Qala, berkata siapa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, alamat orang itu sabar itu husnus sarirati indallah, dia itu hatinya, batinnya itu selalu baik, indallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khidmati, dan gemar untuk khidmah pada agamanya Allah. Ya Ali, he Ali, lil mu'min, bagi orang mukmin itu salah alamat, 3 tanda. Pertama adalah bughdul mali, dia tidak suka harta, wa bughdul nisa'i, dia tidak suka perempuan, wa bughdul kalami, dan dia tidak suka banyak omong, fi i'radin nas, kalau niatnya itu hanya untuk pamer. Ya Ali, he Ali, lil aqili, bagi orang yang berakal, yang cerdas, itu salah alamat, dia punya 3 tanda. Pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah, menggunakan dunia itu hanya untuk tujuan akhirat. Wa ihtimalul habab, ini sebenarnya wa ihtimalul jabal, wa ihtimalul jabal, dia tahan, tidak disukai oleh orang-orang yang gemar maksiat. Wa sabru 'ala syada'id, dan ketika dia mendapatkan kesulitan, dia itu bersabar. Itu tandanya orang yang berakal. Walil alimi salasu alamat, bagi orang yang alim itu salasu alamat, 3 tanda. Pertama, sidqul kalam, kalau ngomong jujur. Wajtinabul haram, kalau ada haram dia jauhi. Wattawadu, dan dia akan selalu andap asor, dia akan selalu merendahkan dirinya. Walitaqiyi, dan bagi orang yang bertakwa itu salasu alamat, ada 3 tanda. Pertama, yattaqil kadhiba wal khabasa, dia akan menjauhkan dirinya dari bohong dan dari perkara yang jember, yang tercela. Wa jalisus syarri, dan dia
dan dia akan menghindari teman-teman yang jahat, yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi dirinya untuk berbuat jahat. Wa yatqasatral halali makhafata ayyaqa fil haram, dan dia rela meninggalkan yang halal kalau dia itu takut bahwa di antara yang halal itu terdapat yang haram. Jadi dia itu hati-hatilah, warai. Ya alihi alil sidqi salasu alamat. Lisidqi bagi orang yang benar-benar taat kepada Allah itu salasu alamat, ada 3 tanda. Pertama, kitmanul ibadah, ibadahnya dia sembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Wa kitmanus sedekah, ketika sedekah tidak dipamer-pamerkan. Wa kitmanul maksiyah, dan ketika berbuat maksiat juga disembunyikan. Kenapa? Karena banyak orang yang pamer kemaksiatan itu seperti iklan agar orang lain itu ikut berbuat maksiat. Kullu umati mu'afa, setiap umatku semua ini dosa apapun dia pasti diampuni, kecuali illal mujahidin, kecuali orang yang terang-terangan. Awake dhewe namanya manusia, kita ini kadang terjebak dalam maksiat, tergelincir dalam maksiat. Tapi jangan takut, asal kita beristighfar Allah akan ampuni. Kecuali satu orang yang bangga dia pernah jatuh di maksiat. Wah, aku 5 botol misalnya, naudzubillah. Selanjutnya, walil abidi salasu alamat, bagi orang yang tulus ibadahnya itu ada 3 tanda. Pertama, yungkitu nafsahu, dia itu curiga sama dirinya, itu curiga, bukan sama orang lain. Kalau sama orang lain kita harus husnudzon, tapi kalau kepada diri sendiri itu kita harus curiga pada hawa nafsu kita maksudnya. Wa yuhasibuha, dan dia akan selalu ngaudit nafsunya ini. Ini terlarang, ini kelebihan, ini masih kurang, syarat saya itu masih kurang apa udah. Nah, ini selalu diaudit sendiri, muhasabah dirinya. Wa yutilul qiyama baina yadayillah, dan dia apabila sholat berusaha untuk memperpanjang sholatnya saat sendiri. Wali sholihi, dan bagi orang yang soleh itu salah alamat. Orang yang soleh ada 3 tanda. Pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu, dia akan memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil amalis sholihi, dengan amal perbuatan yang bagus. Wa yuslihu dinahu, dan dia akan memperbaiki agamanya bil amali, yaitu dengan perbuatan yang baik, amal kebajikan. Wa yardolin nasi ma yardolin nafsihi, tandanya orang yang soleh, dia itu apabila bermuamalah dengan orang, bergaul dia dengan orang, dia berusaha untuk mempergauli orang itu seperti apa yang dia inginkan orang lain untuk mempergauli dirinya. Jadi ya seperti itu. Kalau kita ini dicubit ini sakit, kita tidak mencubit orang lain. Kalau kita ini dicaci sakit, kita tidak mencaci orang lain. Kalau kita ini dibantu senang, kita membantu orang lain. Ya ali wali sa'idi, dan bagi orang yang calon bahagia, orang yang berbahagia, itu salah alamat. Tandanya orang yang hidupnya bahagia itu ada 3. Pertama, qutun halalun, sumber rezekinya, sumber makanannya itu halal. Kedua, mujalasatul ulama, dan dia senang duduk dengan ulama untuk mencari ilmu. Wa shalawatil khamsi ma'al imam,
dan dia selalu menjaga sholawatnya untuk berjamaah. Alhamdulillah, semua pegawai yang di sini ini sudah masuk kriteria ini. Dengan menjaga saja sudah pasti dia termasuk orang yang bahagia. Gajinya sudah ada, pasti halalnya. Terus sholawat khamsah, alhamdulillah semuanya menjaga. Terus mujalasatul ulama, gemar mencari ilmu, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak yang iri dengan napa anu jenengan punika. Ya Ali, wahai Ali, lil mukmin salasu alamat. Bagi orang yang beriman itu ada 3 tanda. Pertama, yubadiru fi ta'atillah. Apabila ada perbuatan baik, perbuatan taat, dia buru-buru melaksanakan. Wajtanibul maharim, dia menjauhi hal-hal yang haram. Wa yuhsinu ila man asa ilaihi, dan dia itu adalah berbuat baik, membalas kebaikan bagi orang telah jahat kepadanya. Contohnya Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke Taif, dilempari sama orang Taif, dicaci maki sama orang Taif, tapi Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya, bahkan berdoa, la'alla ja'a min sulbihi ummatun atau dzurriyyatun yu'minuna billah. Semoga di antara orang Taif yang melempari saya ini kelak muncul zuriyah, anak keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari doa Nabi ini alhamdulillah sekarang Taif kita tahu mayoritas orang yang baik-baik. Ya Ali, ya Ali. Lisahiyi, bagi orang yang dermawan itu salasu alamat, ada 3 tanda. Al-afwu indal maqdirah, ini bisa dibaca maqdirah. Kalau maqdirah itu ketika dia punya kemampuan untuk membalas dendamnya, dia akan mengampuni. Kalau al-afwu indal miqdarah, ini dia akan memaafkan. Ada misalnya nimbang wis kelebihan sedikit dia maafkan. Itu contohnya orang yang sahih. Misalnya jualan, ditimbang jualan mangga misalnya, ada kelebihan misalnya 1 on, wis enggak apa-apa, wis sesuai harga aja. Wa ikhrajuz zakah, dan dia akan mengeluarkan zakat. Wa hubbus sadaqah, dia senang bersedekah. Ya Ali walil halimi, dan bagi orang yang budiman, orang yang sabar, orang yang halim itu tidak gampang marah. Itu salah alamat, ada 3 tanda. Pertama, yasilu man qata'ahu. Dia apabila ada orang yang menjauhi dirinya, memutuskan tali silaturahim, dia akan segera menyambungnya. Walaupun ada temannya ini memutuskan silaturahim, dia segera untuk menyambungnya. Wa yu'ti man haramahu. Ada orang dia tidak pernah ngasih dia, bahkan mengambil haknya, justru dia akan mengasih. Wa ya'fu amman dzalamahu, dan dia akan memaafkan orang yang telah zalim kepadanya. Ini contoh orang yang besar hati, lapang dada. Ya Ali wali saburi salasu alamat, dan bagi orang yang sabar itu ada 3 tanda. Pertama, as-sabru ala ta'atillahi ta'ala. Dia akan sabar ketika menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sabar, semuanya sabar. Wa sabru 'alal musibah, dan ketika datang musibah dia juga sabar. Wa sabru 'ala qada'illah, dan semua takdir Allah dia terima dengan lapang dada. Ya Ali, wahai Ali, walita'i bisalah su'alamat. Bagi orang yang tobat itu ada 3 tandanya. Bukan tobat kuman, tapi benar-benar tobat nasuha. Itu tandanya 3. Pertama, ijtinabul haram, dia jauh yang haram. Wal hirsu ala talabil ilmi, selanjutnya dia senang untuk mencari ilmu, untuk bisa
menghindarkan dari hal-hal yang haram tersebut. Dia mencari ilmu, mencari tahu kenapa saya kok sampai jatuh ke dalam yang haram. Wala ya'udu lidzambi kama la ya'udul hadibu lidzar'i. Dan dia itu tidak akan mengulang kembali dosa-dosanya seperti halnya al-hadib, yaitu air susu, itu tidak kembali lidzar'i, tidak bisa kembali ke teteknya, ke tempatnya susu itu apa namanya, ke teteknya itu. Faslun, ini adalah fasal fi alamat syirki, tanda-tanda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, ya Ali walil kafiri salasu alamat. Bagi orang yang kafir itu tandanya 3. Orang yang kafir itu 3 tandanya. Pertama, asyaku fillah. Asyaku, dia ragu-ragu fillahi, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada apa enggak, ada apa enggak, kalau ada enggak pernah lihat dan sebagainya. Karena dia pikir itu apa yang dia tidak bisa lihat itu pasti enggak ada. Nah, itu yang goblok-gobloknya orang itu sudah tiap hari lihat bahwasanya dia sendiri tidak akan ada tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa sebab. Nah, dia masih ragu kalau dia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu fi ibadillah, dan apabila ada orang yang ibadah kepada Allah dia enggak senang. Wal ghaflah fi taatillah, dan dia lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani wa ya'ani lil munafiqi salasu alamat. Bagi orang munafik itu ada 3 tandanya. Idza haddasa kadzaba, ini terkenal sekali ya. Idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanah atau kepercayaan dia justru berkhianat. Wala tanfa'uhu ma'idhatun, orang yang begini ini angel terima, susah untuk terima nasihat. Yani walil mura'a salasu alamat. Bagi orang yang riya itu ada 3 tandanya. Pertama apa? Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Kalau sama mertuanya, sholat sama mertuanya, sholat sama tetangganya, itu rukuknya, sujudnya itu panjang. Wa yang khusu idza shalla wahdah. Kalau sholat sendirian, wah cepat. Kayak CNT kilat. Wa yansudu lil mar'i yasna alaihi. Kalau dipuji itu dia akan semangat. Wa yansudu lil mar'i sana alaihi. Dia kalau dipuji yaitu akan semangat. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Di mana-mana itu dia sebut Allah ini subhanallah, iya gitu. Kelihatannya itu biar kelihatan itu dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bagus? Bagus. Tapi kalau niatnya untuk riya itu tidak bagus. Ya Ali walil ahmaqi salasu alamat. Bagi orang yang tolol itu ada 3 tandanya. Pertama, at-tahawunu fi faraidillah. Untuk hal-hal yang wajib, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dia lalai. Dia tahawun. Tahawun itu menyepelekan. Selanjutnya wakas suratul kalami fi dzikrillah. Ketika ada zikir, ada majelis-majelis, dia banyak ngomong di situ. Wa ta'nu fillah. Dia itu enggak cocok ada sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cocoknya gimana? Waktu hujan, dia kok hujan terus. Waktu panas, kok panasnya langitnya bolong.
at-taqnu fillah. Itu tandanya orang yang tolol tadi. Ya Ali walil makhduli salasu alamat. Orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah itu 3 tandanya. Lil makhdul. Makhdul itu orang yang ditinggal, gak dielok nih. Gak dieloknya apa? Gak diikutkan apa? Mendapatkan rahmat Allah. Pertama kasratul kadzib. Pertama kalau orang yang banyak bohong. Kedua kasratul aimanil fajirah. Kakean sumpah. Banyak sumpah. Itu tandanya orang itu kalau orang banyak sumpah itu sudah tidak dipercaya oleh orang lain karena tadinya banyak yang bohong. Akhirnya biar dipercaya dia terpaksa sumpah. Wa kasratul hawaiji ilan nas. Banyak minta tolong ke orang, dikit-dikit minta tolong, cuma mau apa? Cuma air minum dia ini minta diambilkan. Cuma hal-hal yang kecil dia selalu minta tolong sama orang lain. Ini contoh dari orang yang makhlul, orang yang tidak diikutkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmah. Ya Ali, wali syaqi salasu alamat. Ini orang yang celaka itu tandanya 3. Pertama, qutul haram. Sumber penghasilannya itu tidak halal. Kedua, wajtinabul alim. Sudah begitu dia tidak suka untuk belajar. Wa salatu liwahdihi, dan dia itu tidak pernah mau untuk berjamaah. Walil mujrimi, dan orang yang kriminal. Mujrim itu orang yang kriminal. Kriminal itu salasu alamat, ada 3 tandanya. Ciri-cirinya kriminal itu ada 3. Pertama, hubbul fasad. Kalau ada hal-hal yang di luar nurul, di luar nalar, pokoknya yang gak jelas-jelas niku sawan wes pokoknya enak. Misalnya mabuk-mabuk seneng. Wah, justru lebih senang daripada wadharul ibad. Kalau ada orang yang ibadah itu dirintangi aja. Wajtinabur rasyad, dan apabila dinasihati dia itu justru akan nyingkrih, ngalih pergi. Ya Ali walil zalimi, dan bagi orang zalim iku salasu alamat, ada 3 tandanya. Orang yang menganiaya dirinya sendiri ada 3. Pertama, la yubali min ayyi syai'in yakul. Dia itu tidak peduli apa yang masuk ke dalam perutnya, apa yang dia makan. Kedua, wa yakharu madinahu. Kalau dia itu punya piutang ke orang lain, itu mau waksa. Disebut kolektor ya. Wa yabtisu bihi idza amkana. Justru kalau dia punya kemungkinan, dia punya kekuasaan, dia nggak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang anarkis. Faslun utawi ini pasal fil adiyah, di dalam masalah berdoa. Ini kita lanjutkan aja. Ini doa nanti tinggal doa-doa aja, insyaallah dibaca sendiri bisa. Oke, kita baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil doa fil adnya, di dalam doa salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Ali idza dakhaltal masjid fabda' bi rijlikal yumna wa tlaq bi rijlikal yusra. Masuk masjid pakai tangan kanan, pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Ya Ali alaika bi surati Yasin sabahan wa masaan, fa inna man qara'a dzalika kana fi amanillah. Membaca Yasin pagi sore itu insyaallah dijaga oleh Allah. Ya Ali man qara'a surat al-hasri kulla lailatin kafa syarat dunya wal akhirah. Ada 4 ayat setelah surat Hasyr, itu kalau dibaca insyaallah semua kebutuhan kita akan dijamin oleh Allah.
Man qara surat al-baqarah lailatul jumat tala yang menulis samain. Ini baca surat al-baqarah malam Jumat, insya Allah itu akan keluar nur baina samai wal ard, menerangi hidup kita. Wa man qara surat ad-dukhan wal mulki ya al-jumah wa bahu. Untuk membaca surat Dukhan, surat Al-Mulk, tabarakallahu biyadil mulki, insyaallah dosanya diampuni dan dijauhkan dari fitnah al-qabr. Wa man qara bi madjahi akhir al-kahfi buniyal umdur nurasihi ila kahfihi. Orang yang ketika mau tidur baca akhirnya ayat al-kahfi, itu dia akan dilindungi oleh Allah dengan cahaya dari kepala sampai ujung kaki. Man qara'a surat at-Tariq inda barqati kutiba adadun nujum hasanat. Siapa yang baca wasamai wa tariq wa ma adraka ma tariq ada cukup sakit, ketika mau tidur dia akan dihitung sebagaimana sebagaimana kebajikannya itu jumlahnya sebanyak bintang di langit. Man qara'a surat wa talabi qara'a Allah masyib bi islami wa isim li qaiman wa raqidan wa jismat wal hasidan wa Allah man a'udhu wa syarri kulli dabadan dabdan kafallahu min al-mahamma min al-jinni wal insi wal dabab. Kalau kita mau baca surat Tabarok tadi, setelah baca surat Tabarok kita berdoa ini, insya Allah kalau kita sedih, baik yang sedihnya itu karena manusia, karena kita punya problem dengan manusia, atau dengan jin, atau karena kita diguna-guna oleh manusia lewat jin, insya Allah Allah akan hilangkan itu guna-guna dan sebagainya. Ya Ali idza arata hajat faqra ayat al-kursi. Ini kalau ingin yang punya hajat besar nih, hajat besar. Jangan punya hajat besar, ini baca ayat kursi. Kalau ijazah dari yang masuk itu bacanya setelah Isya 13 kali, setelah 13 kali kemudian baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir faghfirli wa aslih li sya'ni wa farid hami fa inna la yasma'an kal umuri fi angkal guru. Insyaallah hajat kita tercapai. Nah, apa itu? Setelah Isya baca surat Al-Kursi 13 kali, setelah itu berdoa ini tadi. Yani idza asabaka hamun wa amrun, kalau lagi sedih karena apa saja, baca ini subhana rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsyil azim. Yani aksimatu ala Jibril alaihissalam. Ini semua adalah doa-doa yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa daimah fid din wad dunya. Ini dibaca berlaku dari zaman Nabi sampai nanti akhirat. Ya Ali, hei Ali, idza ra'aita hilal bahari salasan, ketika kita melihat hilal bulan sabit, itu kita membaca takbir 3 kali. Pertama halil 3 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, kemudian takbir 3 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Setelah itu baca Allahu akbar wa azzu wa akbar mimma akhaf wa ahdar, Allahu akbar wa azzar wa akbar mimma akhaf wa ahdar. Ini dibaca, ini termasuk dari Hisib Nawawi. Kalau orang pesantren itu punya Hisib Nawawi. Ini untuk apa? Ketika kita ketemu orang mitra bisnis atau siapa saja, itu terus kita belum yakin ini benar-benar bisnis ini jalan, orang ini bagus apa enggak. Kita kan nggak tahu. Kita nggak boleh husnuzon, kita nggak boleh bersangka, tapi kita boleh waspada. Di antaranya yaitu membaca ini Allahu akbar wa asru akbar mimma akhafu wa ahdar. Ini kalau yai cepuh itu dia sebelum baca puasa dulu 5 hari. 5 hari baru ini dibaca. Ini kalau kita mau memulai bisnis apa-apa. Dulu ini ada Gus di Blitar itu dipek mantu oleh kiai yang besar terkenal juga.
Nah, Gus ini udah dibawa ke rumahnya. Nah, kesannya ngalah namanya ada kan beberapa kiai itu yang aneh-aneh gitu ya. Dia mengaku bahwasanya dia itu bisa mendatangkan nabi. Nah, kita gitu. Dan benar Gus ini dipanggil ke situ, diajak ke kamar, diomongin. Ini wes masuklah jalannya. Dan benar katanya itu didatangkan nabi di kamar itu. Gus ini takjub kan, meh kan. Tapi ya karena orang itu kalau bertanya itu akan jalannya akan baik. Kalau kita nggak malu bertanya itu insya Allah akan baik. Akhirnya bertanya sama kiainya, Kiai saya ini begini. Akhirnya kalau kamu yakin apapun kamu harus tes dulu. Bahkan bahwa di dunia ini harus ada tesnya. Sampai tes kamu ini diijazai, kamu puasa 5 hari, kemudian kamu baca ini. Setelah itu kamu sowan ke sana, kamu ngomong begini, Yai, niki saya biar yakin lagi, coba datangkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata tidak bisa waktu itu, karena termasuk dari Hizib Nawawi. Akhirnya nggak jadi apa, pernikahannya batal karena madaratnya akan lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Radhiyallahu ta'ala anhu bishawab rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'azamati bismillahirrahmanirrahim. Wa bijalali bismillahirrahmanirrahim. Jamali bismillahirrahmanirrahim. Kamal bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim. Wa bimangsilati bismillahirrahmanirrahim. Wa bi jabarut bismillahirrahmanirrahim. Wa malakut bismillahirrahmanirrahim. Wa bi kibriya bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim. Wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Wa asad bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadrana ya Allah, angkatlah derajat kami. Wasrah sudurana ya Allah, terangkanlah dada kami ya Allah. Wa yassir umurana ya Allah, mudahkan urusan kami. Warzuqna min haitsu la yahtasab, berikan rezeki dari jalan yang tidak kami sangka ya Allah ya Rabbal alamin. Bi fadlika wa karamika ya man wala